halo semuanya, kembali lagi bersama saya Iva Yuliani. Kebetulan saat ini saya lagi ada di Surabaya dan di Bandara Juanda. Nah, kebetulan sekali hari ini juga pesawat yang kami mau berangkat ke Balikpapan ada delay kurang lebih 2,5 jam. Wow, waktu yang cukup lama ya, tapi dari itulah saya bisa share ilmu kepada beberapa teman-teman atau kepada member-member Momen ya. Jadi saya ingin menceritakan beberapa kisah orang-orang sukses yang berawal dari sebuah harapan yang kuat, impian yang kuat, sehingga mereka memetik sebuah hasil kesuksesan yang sangat luar biasa. Oke. Langsung ya, di usia pensiun pun banyak banget orang yang kehilangan hidup, bukan akibat bertambahnya usia ataupun lemahnya fisik, melainkan karena harapan mereka musnah. Nah, namun ada seseorang pensiun yang berbeda. Ia memahami perbedaan antara hidup dan mati, ya. Di usianya 62 tahun, ia berani memulai usahanya sendiri dengan menjual rumah serta menggunakan sisa uang pensiunannya untuk berkeliling di kota-kota demi menawarkan sebuah resep ayam goreng. Nah, dari sini mungkin Anda sudah mulai tahu siapakah beliau. Beliau saat ini sudah mempunyai beberapa restoran lebih dari 1.000 di seluruh dunia. Oke. Saya sangat miris sekali ya dari beberapa orang-orang yang saya temui atau orang-orang yang mungkin konsultasi ke saya itu di usia yang belum sampai 20 tahun, tapi mereka sudah tidak tahu, sudah tidak punya gairah untuk hidup, sudah tidak punya gairah. Bangun tidur, aku harus ngapain? Apa yang harus aku kejar? Nah, sedangkan di luar sana itu banyak sekali orang-orang yang masih tua itu masih mempunyai impian, masih mempunyai gairah. Nah, salah satunya adalah orang yang akan saya ceritakan ini. Oke? Tanpa mempedulikan tubuhnya yang sudah renta dan usianya yang sudah mulai senja, ia tetap berkunjung dan berjuang ke satu persatu restoran untuk menawarkan resep ayam gorengnya ini. Dan ternyata lebih dari 1.000 dia sudah mengetuk setiap restoran itu untuk menawarkan satu persatu. Dan yang paling membuat saya kagum, 1.000 orang ini menolak semuanya. Wow, sangat luar biasa ya. Nah, sekarang bagi teman-temanku ini yang mungkin masih menawarkan sebuah peluang bisnis, menawarkan sebuah produk yang sangat bagus dan berkualitas, tapi masih ditolak 5-10 orang udah keok. Nah, apakah mindset seperti itu pantas dijadikan mindset sukses ya? Dan ternyata sampai ke 1.009 pun masih tidak ada restoran yang mau menerima resep ayam gorengnya itu. Sampai pada 1.010 itu ada salah satu restoran yang menerima resepnya itu. Itulah titik awal dari restoran Waralaba KFC yang sekarang tersebar di seluruh dunia. Ya, pensiunan ini bernama Kolonel Sanders. Itu baru benar-benar mengukir namanya di batu nisan dan menyatu dengan tanah pada usia 90 tahun. Oke, teman-teman, sekarang orangnya sudah tidak ada, tapi cerita tentang sukses story-nya ini menyebar di seluruh dunia. Ini adalah inspirasi bagi kita-kita yang mau sukses besar-besaran. Harus ada usaha, harapan, niat yang besar. Bukan hanya harapan yang seperti kerupuk ya, baru digoreng renyah setelah beberapa jam atau di besoknya langsung melempem lagi. Oke? Berkat sebuah harapan yang begitu kuat, nama dan perjuangannya menginspirasi banyak orang, sehingga sampai saat ini bisnisnya semakin hidup dan menggurita. Oke, dari pengalaman salah satu orang yang menginspirasi kita bisa belajar betapa besarnya arti sebuah kesuksesan jika diimbangi dengan usaha yang besar. Teman-teman, kalau saya melihat dari beberapa orang-orang sukses di dunia, dan saya khususkan kepada orang-orang yang sukses di Momen, itu mereka sudah melakukan atau menghabiskan hukum Paretonya masing-masing, teman-teman. Contohnya adalah seperti saya sendiri.
Sampai saat ini saya sudah sponsori kurang lebih 250 member sponsor pribadi saya ya. Nah, sebagian ada yang user produk, sebagian ada yang mau menjalani bisnisnya. Oke, nggak apa-apa. Semuanya saya lakukan hubungan baik. Mereka semuanya saya rangkul dengan sebaik-baiknya. Walaupun awalnya hanya user produk, nggak apa-apa, saya joinkan. Tapi setelah itu beberapa bulan atau beberapa tahun, pasti kok orang-orang ini akan aktif dengan sendirinya. Yang penting jangan terfokus kepada orang lain. Orang lain nggak aktif, biarin. Yang penting adalah kitanya yang aktif. Upline nggak aktif, downline nggak aktif, biarin. Yang penting adalah Anda atau saya yang aktif gitu ya. Ketika Anda sudah mempunyai mindset seperti itu, Anda tidak akan takut kehilangan upline atau kehilangan downline. Tapi tetap Anda harus selalu mempunyai inspirasi siapa di dalam bisnis Anda, orang yang paling Anda inginkan untuk target sukses Anda harus tetap belajar kepada dia ya. Nah, contohnya lagi seperti Mbak Hersa Maurita itu sudah sponsori kurang lebih 350 orang. Nah, bisa dibayangkan kan Mbak Hersa sudah presentasi berapa orang, dan yang deal membeli produk atau yang join kepada Mbak Hersa itu ada 350 orang, itu kurang lebih. Yang aktif itu juga nggak sampai 20 orang, teman-teman. Anda harus tahu itu adalah pola, memang pola yang harus dilewati oleh orang-orang sukses. Contohnya lagi seperti Mbak Intan kemarin itu sudah presentasi kurang lebih ya, saya tidak tahu fix-nya berapa, tapi kurang lebih antara 300 orang. Dan yang aktif itu yang aktif ya menjadi leader itu kurang dari 15 orang kurang lebih yang sponsor pribadi. Nah, kita bisa belajar dari mereka-mereka, atau ada lagi seperti contohnya Mbak Anika Mila. Kemarin saya juga sudah ngobrol, kurang lebih sponsori orang kurang lebih 150 orang. Yang aktif mungkin nggak sampai 20 atau 25 orang ya, itu kurang lebihnya. Sama seperti leader-leader momen lain yang sudah mencapai income di atas 1 miliar, mereka biasanya sudah sponsori orang di atas 100 member. Sekarang cek kembali lagi, apakah Anda memang sudah bekerja di momen? Apakah Anda sudah melakukan yang upline Anda ajarkan? Ya, ingat kembali lagi, bekerja bukan hanya ganti-ganti DP, ganti-ganti status, promosi aja, tapi bekerja yang sebenarnya adalah presentasi one by one kepada calon prospek Anda, kepada teman-teman Anda, atau kepada semua kenalan Anda. Ingat kembali lagi, semakin banyak orang yang kenal bahwa Anda sedang menjalani bisnis momen, sedang mengerjakan bisnis momen atau menawarkan produk momen, akan semakin besar peluang kesuksesan yang akan Anda terima dari bisnis ini ya. Tetap Anda harus makin pede, makin yakin kepada bisnis ini, karena keyakinan Anda itu akan berpengaruh kepada tingkat kesuksesan Anda. Anda tidak akan mempunyai keyakinan ketika Anda tidak mau belajar. Pelajari apa itu profil perusahaan dari momen sendiri, pelajari lagi produk-produk berkualitas dari momen, pelajari lagi testimoni yang sudah di-share oleh beberapa member-member pengguna produk momen, dan pelajari lagi keunggulan-keunggulan dari produk momen itu atau apa, atau keunggulan-keunggulan dari bisnis momen itu apa. Semakin banyak info yang Anda ketahui tentang bisnis Anda akan semakin yakin untuk menceritakan dengan sangat antusias bisnis ini kepada calon prospekan Anda. Tapi ketika Anda tidak punya ilmu sama sekali, Anda tidak akan punya keyakinan, karena Anda nol. Apa yang mau Anda share? Ya, jadi kembali lagi, Anda harus penuhi otak Anda dengan ilmu sudah di-share semuanya di grup-grup para leader Anda tinggal baca. Anda tidak akan bisa mencapai kesuksesan yang maksimal ketika Anda tidak tahu bisnis Anda apa. Oke, sekian dari saya. Semoga info ini bermanfaat untuk Anda semuanya, dan jangan lupa, tidak ada orang lain yang lebih berhak untuk kesuksesan Anda sendiri kecuali Anda sendiri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.